dosakah saya mencukur jenggot dan kumis habis total? Ini tahun berapa Pak Ustaz? Tahun berapa ini? 2021. Lah kita umat Islam masalah jenggot kumis dan lain sebagainya. Padahal ini sudah tahun 2021. Orang non muslim, orang kafir itu sudah melaju dengan begitu kencang. Lah kita ini bukan hanya tertinggal selangkah dua langkah, sudah sekian ribu, sekian juta, bahkan sekian miliar langkah dari orang kafir. Kenapa? Lah kita masih suka ngurusi hal-hal yang begini. Perbedaan pendapat itu masih suka kita urusi, disibukkan dengan yang begini-beginian. Tidak, kamu berjenggot, kamu tidak, oh yang tidak itu tidak sunnah dan lain sebagainya. Kamu pakai batik, oh tidak sunnah dan lain sebagainya. Kapan majunya umat Islam kalau masih ngurusi hal-hal yang demikian? Padahal jelas dulu itu Nabi perintahkan kaum muslimin pada waktu itu untuk memelihara jenggot, kemudian mencukur kumis untuk menyelisihi atau biar berbeda dengan orang-orang Majusi, dengan orang-orang musyrik. Dulu Nabi pernah perintahkan memang juzus sawariba, cukurlah kumismu, wa arkhul liha, dan peliharalah jenggotmu, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Jadi dulu perintah Nabi agar umat Islam itu mencukur kumis, memelihara jenggot itu agar secara zahir itu berbeda dengan orang-orang Majusi. Siapa tahu orang Majusi? Itu orang yang menyembah api, singkatnya sederhananya begitu. Itu agama Persia kuno. Ajarannya yaitu menganggap api itu sebagai Tuhannya. Dia punya nabi. Ya, nabinya ini hidup kalau tidak salah itu abad ke-6 sebelum Masehi. Nabinya orang-orang Majusi ini. Lah kita diperintah oleh Nabi untuk menyelisihi. Salah satunya secara lahir, secara zahir adalah dengan memelihara jenggot, mencukur kumis. Itu dulu. Maka perintah Nabi juzus sawariba, cukurlah kumis, wa arkhul liha, peliharalah jenggot, khaliful majus, selisilah orang-orang Majusi. Belum lagi sabda Nabi juga, peliharalah jenggot, cukurlah kumis, dan hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik, khaliful musyrikina. Hendaklah kalian selisihi orang-orang musyrik. Dengan cara apa? Secara lahir, waffirul liha. Waffirul liha, peliharalah jenggot, panjangkanlah jenggot, jagalah jenggotmu. Wa ahfu asyawarib, kemudian cukurlah kumismu. Dulu secara zahir bisa dibedakan, kalau sekarang tidak. Sekarang tidak bisa dibedakan secara zahir. Banyak kalau panjenengan ke Timur Tengah sana, banyak yang suka bermaksiat, yang di jalan-jalan yang bermaksiat, bahkan yang minum-minum khamar itu ya juga berjenggot. Kalau tidak percaya panjenengan ke sana. Kalau tidak percaya panjenengan ke Timur Tengah sana. Jadi bayangan kita itu kalau mendengar Asyarqul Ausat, Timur Tengah, jangan dibayangkan di sana itu luar biasa. Di sana itu Islamnya luar biasa. Ya sana sama saja dengan Indonesia. Yang Islam artinya yang tunduk patuh kepada Allah, ya betul-betul mengamalkan Quran Sunnah. Tetapi yang setengah-setengah juga banyak. Yang setengah-setengah juga banyak. Di sana banyak juga yang minum-minuman keras, itu banyak juga. Apa ada yang berjenggot? Ada juga. Ini jangan dipelintir loh ya, bukan berarti saya menuduh orang yang ada jenggot itu minum-minuman keras. Tidak, saya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Saya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, lihat. Dalam hal ini coba panjenengan lihat ke Mesir sana. Ada di sana. Lah makanya
ini jangan dijadikan masalah terus-menerus. Insya Allah kita mencukur jenggot, mencukur kumis sampai habis itu tidak dosa. Karena dulu Nabi memang pernah perintahkan itu, tujuannya agar menyelisihi orang-orang Majusi, menyelisihi orang-orang musyrik. Nah sekarang nuwun sewu, seperti saya ini kalau jenggotan ya paling, kalau saya seandainya saya bisa seperti orang Timur Tengah sana, insya Allah saya panjangkan jenggot saya. Tapi karena saya paling hanya 1, 2, 3, itu tidak pas dan lain sebagainya, maka saya cukur. Dan insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa. Maka sudah kita sudahi perbedaan ini. Jangan sampai kita terjebak oleh penyakit takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat-pendapat yang ada, pendapat keagamaan yang ada di kelompok kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak itu, sehingga seolah-olah wahyu Al-Quran menjadi kita turunkan kedudukannya, sehingga seolah-olah sunnah Rasulullah kita turunkan kedudukannya. Yang kita kedepankan adalah pendapat keagamaan di kelompok kita masing-masing. Dan insya Allah itu sesuatu yang mubah. Panjenengan mau berkumis, mau berjenggot, itu juga sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Mau mencukur kumis, memanjangkan jenggot, silahkan. Mau mencukur jenggot, mencukur kumis juga itu sesuatu yang mubah. Ya mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hal-hal yang semacam ini, sehingga umat Islam tidak maju-maju. Harusnya umat Islam harus segera mengejar ketertinggalannya. Dulu umat Islam itu pernah berjaya. Islam pernah mencapai puncak kejayaannya 800 tahun di Eropa. Namun bedanya orang Islam dengan non-Muslim itu, dulu ketika Islam berjaya, itu non-Muslim, orang kafir itu tidak segan untuk mengejar ketertinggalan dari orang-orang Islam, mempelajari buku-buku peninggalan orang-orang Islam yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka, diterjemahkan, dipelajari dan lain sebagainya, sehingga mereka semakin maju. Begitu siap maju, akhirnya sudah Islam tumbang. Tidak butuh waktu lama, Islam tumbang. Sampai hari ini belum bisa berdiri. Karena apa? Umat Islamnya hanya masih suka bernostalgia saja. Oh iya, pesawat terbang. Ini orang-orang kafir, negeri-negeri kafir punya senjata yang canggih-canggih, pesawat terbang yang canggih-canggih. Itu kan karena sumbangsih dari ilmuwan Muslim Abbas bin Firnas yang menemukan pesawat terbang. Kalau tidak menemukan pesawat terbang, ya mereka tidak mungkin bisa buat. Iya memang betul. Sekarang medis negeri-negeri kafir itu maju, itu kan sumbangsih dari ilmuwan Muslim, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Kenapa kita hanya suka bernostalgia, tidak mencoba mengejar ketertinggalan itu? Harusnya pola pikir kita, dulu penemunya adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kenapa yang mengembang luaskan adalah non-Muslim? Sehingga untuk menindas kita orang-orang Islam. Padahal yang menemukan semuanya, pesawat terbang, obat-obatan, kemudian robotik dan lain sebagainya, komputer, IT dan lain sebagainya, itu dulu adalah ilmuwan Muslim. Di zaman Islam masih berjaya dulu, betul-betul terjaga itu keunggulannya. Tapi setelah generasi berganti, kenapa saat ini kita hanya suka bernostalgia? Nostalgia saja tidak cukup. Nostalgia saja tidak akan mengubah keadaan. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Kalau selamanya kita umat Islam hanya bernostalgia saja, berbangga bahwa penyumbang teknologi modern ini yang menemukan adalah umat Islam, ya selama itu pula kita akan bernostalgia, tidak akan maju-maju, tidak akan mungkin bisa mengejar. Ya selamanya kita akan berkutat ke masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya furu'iyah. Itu menunjukkan ketidakmampuan kita umat Islam. Bernostalgia itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengejar ketertinggalan.
bisa menunjukkan ketidakmampuan atau kemalasan kita. Padahal yang punya kitab suci visioner itu hanya umat Islam. Al-Quran ini kitab sucinya sangat visioner, mengajak umatnya untuk maju ke depan, bukan gerak di tempat apalagi mundur ke belakang. Quran ini mengajak kita maju ke depan. Perintahnya kan dalam agama kita itu kita diperintah menjadi seorang alim. Seorang alim. Dalam Al-Quran ada juga al-ulama. Ulama itu jamak dari alim. Lah alim itu dalam bahasa Al-Quran itu pakar. Kita memahami nilai-nilai Islam, mengamalkan nilai-nilai Islam, tunduk patuh pada Allah dan Rasulullah, dan betul-betul pakar di bidangnya masing-masing. Itu disebut alim dalam Al-Quran. Makanya yang punya kitab suci visioner mengajak umatnya maju jauh ke depan itu hanya Islam, yaitu Al-Quran ini. Tapi kenapa kita malah mundur? Kenapa kita malah jalan di tempat? Hanya berkutat di masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya furu'iyah. Sampai kapanpun khilafiyah yang sifatnya furu'iyah itu akan ada terus. Sampai kapanpun itu akan ada. Sudah sejak zaman dulu sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat akan ada terus. Makanya kalau kita berselisih, Allah sudah berikan solusinya. Bagaimana biar kita tidak berselisih? Farudduhu ilallahi war rasul. Itu selisih, itu solusi yang diberikan oleh Allah. Kalau umat Islam ingin bersatu, sudah kembali kepada Quran, pada sunnah. Itu pasti bersatu. Apa yang menjadi perintah Quran sunnah kerjakan, yang menjadi larangan tinggalkan. Itu pasti umat Islam akan menyatu hatinya. Kalau semuanya menggunakan akal masing-masing, ya selamanya tidak akan bersatu. Karena menurut saya belum tentu baik menurut panjenengan. Menurut panjenengan belum tentu baik menurut saya. Maka kebaikan itu kalau kita orang Islam, ya sumbernya, landasannya adalah Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu sudah, jangan terjebak lagi dalam hal-hal khilafiyah yang furu'iyah. Kita sudah tertinggal sangat jauh. Senjata utama kita saat ini hanya bernostalgia. Hobi kita hanya bernostalgia. Teknologi dulu temuan ilmuwan muslim, tetapi generasi sesudahnya tidak bisa mempertahankan. Itu menjadi tanggung jawab kita. Maka hadis Nabi al-yadul ulya khairu minal yadis sufla itu bisa mengalami perluasan makna. Secara normatif memang hadis itu bermakna sedekah. Orang yang suka bersedekah, tangannya di atas, itu lebih baik daripada orang yang disedekahi, disimbolkan dengan tangan di bawah. Jadi menurut agama kita, orang yang suka memberi itu tangan di atas itu lebih baik daripada orang yang suka diberi tangan di bawah. Ini mengalami perluasan makna, bukan hanya sebatas pemaknaan normatif seperti itu. Hadis ini mengalami perluasan makna. Tangan di atas disimbolkan sebagai produsen, tangan di bawah disimbolkan sebagai konsumen. Maka yang baik itu ya produsen. Kalau umat Islam ingin jaya, jadilah produsen. Konsumennya biar non muslim, kan begitu. Yang terjadi selama ini begitu sampai hari ini. Produsennya non muslim, ya kita yang menjadi konsumennya. Maka selamanya ya akan begini. Selamanya akan begini. Kalau kita tidak ingin berubah, tidak ingin merubah diri. Kitab suci kita visioner, umat Islam banyak orang pinternya, para pakarnya ada. Yang kurang adalah bersatunya hati, itu yang kurang. Kalau umat Islam banyak pakarnya, pandai-pandai di bidang apapun insya Allah ada. Yang kurang hatinya kurang bersatu. Jadi pakar apapun masih suka yang begini-begini, mengurusi masalah yang khilafiyah, yang furu'iyah, yang cabang-cabang begini, sehingga tidak ada habisnya. Sehingga tanpa sadar kita mengalami takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan di kelompok masing-masing. Na'udzubillah.